Oke, sudah. Nah, nanti kalau teman-teman mau men-challenge ataupun memiliki pendapat yang berbeda, silakan nanti di komen ya, di sini ataupun nanti sesudah saya upload di YouTube. Jadi teman-teman, ini nanti saya share juga, bagaimana sih kita memandang perjanjian internasional yang sudah diratifikasi ya. Status keberlakuan ini karena menimbulkan permasalahan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ada dua teori ya, teori dualisme dan teori monisme kalau kita bicara tentang hukum internasional, termasuk di hukum perdagangan internasional. Nah, permasalahannya di sini ada model-model pemberlakuan hukum internasional yang terkadang memang beragam ya. Ada yang diratifikasi dengan perpres atau dengan undang-undang, tapi di dalam praktek ya, di dalam praktek hukum bisnis ya, hukum perdagangan internasional ya, terkadang eh, ada yang dituangkan di dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat teknis gitu ya, seperti surat edaran ya, seperti surat edaran Direktur Jenderal ya, surat edaran peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Peraturan-peraturan yang bersifat teknis ya, kan itu jenis-jenis peraturan pelaksanaan ya, kalau peraturan menteri atau peraturan dirjen. Nah, di dalam banyak praktek ya, kita menemukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih keberlakuan dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi ya? Karena ini menimbulkan tadi ya, menimbulkan dua pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau dia sudah diratifikasi dia berlaku seperti halnya hukum positif, tapi ada juga yang mengatakan itu belum berlaku. Nah, kita harus menggali ini. Ini saya sudah pernah melakukan riset ya, penelitian eh, dan beberapa sudah saya masukkan ke dalam publikasi-publikasi saya. Tapi memang biasanya dikaitkan dengan hukum perdagangan internasional ya, atau hukum kepabeanan yang menjadi fokus saya. Jadi ketika saya membahas tentang misalnya tentang hukum nilai pabean ya, custom valuation di artikel 7 GATT. Nah, di situ saya biasanya memasukkan satu subbab dulu di apa namanya, di kajian literatur ataupun di kajian teoritis ya, tentang keberlakuan dari perjanjian internasional yang terkait dengan tulisan saya gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada bahan-bahan hukum, fakta-fakta hukum yang bisa kita kaji ya dari permasalahan keberlakuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yaitu dari ya sumber-sumber hukum yang bersifat primer tentunya ya. Jadi kalau kita membuat penelitian hukum itu tidak lain ya, datanya adalah sumber hukum ya. Datanya adalah ya disebut dengan bahan hukum, sorry ya, bahan hukum ya Pak Ariel ya, bahan hukum. Nanti teman-teman gunakan cara seperti ini ya dalam membuat sebuah tesis ya. Jadi tesis itu sebenarnya bahannya adalah bahan hukum. Bahan hukum itu ada dua ya atau tiga ya. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier ya. Yang paling inti, yang paling utama tentunya bahan hukum primer. Apa itu? Yaitu peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian ada yang namanya bahan hukum sekunder ya. Bahan hukum sekunder itu bisa berupa ya buku-buku ya. Sorry, iya buku-buku ya, buku-buku doktrin-doktrin ya, termasuk putusan ya. Putusan ini ada yang mengatakan sebagai bahan hukum sekunder, tapi ada juga yang mengatakan bahan hukum primer ya, karena dia masuk ke dalam peraturan yang sebenarnya mengikat ya putusan pengadilan itu ya. Jadi dia bisa juga dikatakan sebagai bahan hukum primer. Tapi ya di pendapat yang lain putusan ini bisa juga dikatakan sebagai data empiris, data empiris ya, atau sebagai data sekundata ya, bukan bahan hukum ya. Jadi putusan itu menggantikan kalau di kajian hukum, putusan inilah sebagai data empiris ya, sebagai data empiris dari kajian hukum. Dan makanya penting sekali nanti kalau kalau saya menginginkan kajian itu ada tesis itu tetap harus mengacu ke putusan-putusan pengadilan. Jadi kalau hanya metodenya yuridis normatif kemudian membahas tentang pasal-pasal saja ya, tentang norma-norma saja, saya memandang kurang lengkap gitu ya, harus disertai dengan putusan ya, karena putusan itulah yang memberikan gambaran deskriptif ya, empiris tentang sebuah penerapan hukum gitu ya teman-teman ya.
Nah ini contoh kajian sederhana yang tentunya nanti teman-teman juga bisa baca, bisa lakukan, yaitu bagaimana tentangan hukum yang terjadi di dalam memandang perjanjian internasional yang sudah diratifikasi dengan undang-undang atau perpres. Ya, di sini ada yang mengatakan belum mengikat. Ya, kenapa? Karena substansi perpres ratifikasi itu sangat singkat. Kalau kita baca undang-undang ataupun perpres tentang ratifikasi itu biasanya hanya 2 atau 3 pasal ya. Pasal pertama mengatakan berlaku mengesahkan undang-undang, mengesahkan perjanjian. Pasal kedua mengatakan biasanya apabila terdapat dispute atas materi perjanjian internasional dikembalikan kepada bahasa Inggris gitu ya. Jadi hanya 2 atau 3 pasal saja. Dan memang menyatakan berlaku sejak diundangkan. Nah, tapi kata-kata berlaku ini apakah berlaku sebagai hukum positif yang bisa membebani hak dan kewajiban kepada masyarakat ya? Dalam hal ini adalah hukum publik ya, atau dia berlaku seperti apa? Nah, di sini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya kajian ini lebih kepada putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang dikeluarkan di tahun 2011 ya, di mana di situ putusan ini sedikit memberikan kejelasan gitu ya, bagaimana makna hakikat dari sebuah perjanjian internasional, misalnya agreement tentang ASEAN ya, atau agreement tentang A3 termasuk WTO yang sekarang kita bahas, bagaimana ketika dia diratifikasi itu ya, apakah dia mengikat kepada warga negara sebagai sebuah hukum positif di lingkungan publik ya atau tidak. Di sini ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Saya singkat aja teman-teman, mohon maaf ini karena jam 10 saya ada janji, mungkin nanti saya jam 10 kurang sudah akan menyelesaikan kuliah ya. Mohon maaf ini. Yang penting teman-teman sudah saya share materinya, nanti bisa menjadi bahan diskusi sendiri ya. Nah, jadi untuk menjawab keberlakuan hukum internasional ya, termasuk perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum internasional, teman-teman harus lihat teori-teori yang ada di dalam hukum internasional ya, yaitu teori voluntarisme ya, dan juga teori objektivisme. Ini 2 teori yang memberikan penjelasan bagaimana ya hukum perjanjian internasional itu berlaku ya. Secara voluntarisme artinya tergantung dari kemauan negara. Ini benar ya, ini benar tentunya. Namanya sebuah teori dapat dipastikan dia benar, tapi ada tapinya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Tentunya syarat-syarat dan ketentuan berlaku itu dilihat dari ya faktor-faktor yang mendukung ya bekerjanya teori tersebut. Ya, jadi termasuk di teori voluntarisme ini benar. Memang hukum internasional, hukum perjanjian internasional itu berlaku ya, diberlakukan ya berdasarkan kehendak kemauan dari negara. Gitu. Kenapa? Ya karena negara lah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas hukum. Tidak ada hukum tertinggi di atas negara. Itu satu teori ya. Tapi kalau kita lihat di teori objektivisme di bawah ya, di bawah ini, justru sebaliknya, hukum internasional termasuk perjanjian-perjanjian ya, agreement-agreement, traktat-traktat ya, konvensi, itu tidak bergantung kepada kemauan negara. Nah, ya, gitu ya teman-teman. Jadi dia bersifat objektif ya, objektif. Jadi dapat saya simpulkan kedua teori ini benar, tapi nanti tergantung dari situasinya, tergantung dari kasusnya ya. Dapat saya sampaikan ini mana yang masuk ke teori voluntarisme dan mana yang masuk ke teori objektivisme. Dari pengamatan saya, hukum internasional yang masuk ke dalam teori voluntarisme tentunya hukum-hukum internasional yang bersifat non apa non prinsipil ya, bukan jenis hukum internasional yang bersifat kebiasaan ya, bukan hukum internasional yang bersifat jus cogen ya, kemarin sudah saya sampaikan jus cogen itu ya, bukan hukum internasional yang bersifat hukum dasar ya, atau hukum-hukum hak asasi manusia gitu ya. Jadi jenis-jenis hukum internasional yang levelnya ya masih bisa di apa namanya
dikesampingkan gitu ya, yang masih bisa dikesampingkan atau masih bisa dinegosiasikan seperti hukum perdagangan ya, hukum pajak, ya, hukum pajak internasional, hukum perdagangan internasional, ya, hukum yang bersifat tadi ya dapat dinegosiasikan. Tapi ada jenis-jenis hukum yang seperti kemarin saya sampaikan yang bersifat kebiasaan internasional, customary law, yang bersifat jus cogens, ya, yang bersifat preemptory norm, yang bersifat ya prinsip-prinsip hukum yang ditaati semua negara ya, principle of civilized legal principle in civilized nation. Jadi jenis-jenis hukum internasional seperti ini tentunya dia harus ditaati oleh semua negara ya, terlepas dari kemauan negara gitu ya teman-teman ya. Jelas ya, ini kalau tidak jelas nanti bisa disimak lagi. Nah itu jenis-jenis teori yang menjelaskan keberlakuan hukum internasional terhadap hukum nasional ada banyak memang ya. Ini saya singkat aja karena waktu saya terbatas. Pertama jenis teori dualisme ya. Dualisme ini tadi memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai hal yang terpisah. Jadi untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional ya, maka harus ada proses yang namanya transformasi. Itulah yang nanti akan kita lihat di dalam proses ya pemberlakuan hukum-hukum perdagangan internasional yang bersifat publik. Nah, kata kuncinya itu ya, yang bersifat publik. Karena hukum itu ada dua kemarin ya. Ada dua apa? Ada dua segi atau ada dua bidang besar di dalam pengaturan hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat ya. Kalau dia masuk ke dalam ranah hukum publik, kembali saya sampaikan, maka tentunya proses pemberlakuannya memerlukan ya asas legalitas yang ketat yang disebut dengan asas legalitas hukum publik ya. Nullum delictum nulla puna sine pravea lege conale, ya kan? Tidak boleh suatu tindakan, suatu perbuatan ya dipidana. Ini memang kasus pidana ya, tapi ini juga berlaku ya di hukum publik lainnya, tidak hanya di hukum pidana, di hukum administrasi negara ya, hukum tata negara ya, hukum pajak juga menganut asas yuridis, menganut asas legalitas. Tidak boleh orang dipajaki tanpa undang-undang, ya kan? No taxation without presentation. Itu sama prinsipnya dengan hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara secara umum. Ya, nullum delictum nulla puna sine pravea lege conale ya. Atau apa, dalam bahasa Belandanya Grondstraf zonder schuld. Ini Pak Ariel sih udah di luar kepala lah itu ya. Kalau lawyer sih Mbak Raudah juga ya. Jadi apa namanya, senjata di pengadilan itu untuk mematahkan para penegak hukum ya yang kurang proper di dalam menjatuhkan tindakan ya. Sama di hukum pidana ya, hukum pajak ya, hukum-hukum yang berada di dalam ranah besar hukum publik. Nanti teman-teman bisa diskusikan ya dengan dosen-dosen yang lain juga. Sesudah ini kan ada kuliah lagi ya dengan Pak Abu Nawas atau dengan siapa, silakan didiskusikan. Ini karena ini hasil dari sebuah pendapat hukum saya ya. Nah, yang kemudian teori yang bersifat monisme ya. Monisme ini pun dibagi dua lagi, ada monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Jadi sebaliknya, kalau teori monisme ini memandang sebagai satu kesatuan, itu ya teman-teman ya. Bagi satu kesatuan tidak ada hierarki antara hukum nasional dengan hukum internasional, gitu ya. Nah, yang berprimat hukum nasional ini menganggap bahwa hukum nasional itu, hukum internasional pada dasarnya adalah hukum nasional untuk urusan luar negeri ya. Jadi ini juga make sense juga ya, make sense juga. Hukum internasional itu adalah hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi sebenarnya hukum internasional itu ya hukum nasional gitu ya kalau dari pandangannya teori monisme ya. Hukum internasional itu ya hukum nasional. Cuma dia hukum nasional yang mengatur ya orang-orang di luar negeri ya, yang mengatur hubungan dengan negara asing
yang mengatur hubungan dengan para ekspatriat gitu ya, kira-kira yang mengatur hubungan tentang warga negara. Kalau di hukum pajak misalnya ya, yang mengatur tentang ya wajib pajak luar negeri gitu kan, yang mengatur tentang sumber apa SPLN ya, subjek pajak luar negeri, yang mengatur tentang sumber-sumber penghasilan dari luar negeri. Tapi itu tetap diatur di dalam hukum nasional. Itu teman-teman, ini pelan-pelan ya. Mungkin teman-teman bisa menyelaraskannya dengan bidang hukum masing-masing ya. Kalau Pak Ariel di bidang hukum kepailitan ya pasti ada itu ya dimensi hukum internasionalnya. Teman-teman bisa bisa apa namanya menggali kira-kira teori apa yang pas gitu ya. Karena sebenarnya teori-teori ini benar semua, ya benar semua, relevan semua. Tapi tadi ya pada kondisi apa, pada subjek apa, pada bidang hukum apa ya. Nah, monisme yang bersifat apa tadi, yang memandang hukum nasional dengan hukum internasional adalah sebagai satu kesatuan, ya, yang tidak saling bertentangan, ya. Ini tadi ya memandang bahwa hukum internasional itu sebenarnya adalah hukum nasional untuk urusan luar negeri, gitu ya. Dan juga berpandangan hukum internasional itu ya bersumber juga dari hukum nasional, sehingga tidak membenturkan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Alasannya apa? Tidak ada suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Sebenarnya basis teorinya sama ya, baik yang dualisme maupun yang monisme ya, bahwa tetap memandang negara lah sebagai apa namanya, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nanti ini sih ini aja dibaca aja dulu ya, mungkin untuk langsung menyerap secara sempurna saat ini belum bisa. Tentunya harus membaca ya buku-buku hukum internasional. Saya kira teman-teman yang dari Fakultas Hukum sudah pernah ya, tapi ya mungkin lupa lagi gitu ya. Karena kan hukum internasional ini tidak selalu menjadi bagian dari praktek hukum kita gitu ya, jarang lah ya, kecuali bidang-bidang tertentu ya baru dia bersentuhan dengan hukum internasional. Nah, kalau saya alhamdulillah ya, karena memang di bidang kepabeanan ya yang senantiasa bergelut di bidang hukum perdagangan internasional ya, bersentuhan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan seperti perjanjian free trade ya, perjanjian tindakan perjanjian WTO ya, itu menjadi bahasan di dalam praktek kerja saya di kepabeanan ya. Maka saya memang bersentuhan dengan bidang hukum internasional ini. Nah, berangkat tadi dari dua teori besar tadi, yaitu teori dualisme dan teori monisme, kemudian bagaimana hukum internasional itu bisa ya diterapkan di dalam hukum nasional ya, ada juga berbagai macam teori. Mungkin teman-teman kemarin kalau masih ingat mencatat, saya sering mengatakan ada transformasi, saya sering mengatakan ada inkorporasi, saya sering mengatakan ada apa namanya, transformasi dan inkorporasi itu ya. Kalau delegasi saya jarang sebut ya. Ini sebenarnya ya. Itu teman-teman sih bisa googling dengan sekarang ini ya. Tapi kan untuk menggoogling juga kadang-kadang malas juga. Tapi ini teman-teman perlu tahu ada dua ya, teori transformasi dan teori inkorporasi. Seperti saya sampaikan tadi, transformasi yaitu suatu metode, suatu cara untuk tadi ya memandang bahwa pemberlakuan ataupun penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional itu harus ya ditransformasi ke dalam hukum nasional secara formal dan substantif, artinya dibuat produk hukum ya, hukum positif nasional dalam bentuk implementing legislation gitu ya. Ini mendasarkan diri pada pandangan positivisme, dan memang Indonesia sebagai warisan dari civil law ya memandang hukum itu sebagai hukum yang bersifat positif ya. Maksudnya hukum positif itu bukan berarti ada hukum negatif, bukan ya. Mungkin yang bukan dari Fakultas Hukum bingung, Pak, ada hukum positif berarti ada hukum negatif dong. Tidak ya, maksudnya hukum positif itu hukum yang diberlakukan secara tertulis ya, secara
apa namanya dengan proses legislasi, istilahnya proses legislasi ya teman-teman. Nah, metode transformasi ini ternyata kalau kita gali lagi tidak hanya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, tapi ada yang disebut dengan soft transformation ya. Jadi ditransformasi secara pelan-pelan ya, bukan soft ini bukan pelan-pelan, ditransformasikan secara soft gitu ya. Secara soft itu maksudnya melalui legislatif dan yudikatif. Jadi dia bisa juga melalui yudikatif ini ya. Jadi langsung diadopsi oleh hakim di dalam putusan-putusan ya, sehingga karena putusan itu nantinya menjadi referensi, menjadi jurisprudensi, maka itulah terjadi proses transformasi secara soft ya, secara soft itu apa makanya? Soft itu secara lembut ya, bukan lembut maksudnya ya, secara tidak bukan tidak sengaja, secara apa terjemahannya apa ya, soft transformation ini artinya proses transformasi tanpa melalui peraturan perundang-undangan, tapi melalui proses legislasi ya, tapi melalui proses yudikatif ya. Seperti contohnya ya di bidang perdagangan internasional ya, kalau saya biasa bersidang di pengadilan pajak yang menyidangkan sengketa kepabeanan tentang free trade misalnya ya, karena adanya sengketa antara pemerintah dengan importir, masalah penerapan dari free trade ya. Salah satu implikasi dari free trade ya yang paling apa namanya, yang paling terasa gitu ya adalah penurunan tarif ya. Tapi ini menimbulkan dispute ya. Kebetulan saya sebagai bagian pihak yang berdispute itu ya. Dispute-nya di mana? Yaitu adanya persyaratan untuk mendapatkan tarif preferensi yang dianggap tidak memenuhi syarat ya, sehingga ada dispute. Nah, ini naik ke pengadilan ya, awalnya dari proses administrasi dulu keberatan ya, kemudian masuk ke litigasi di pengadilan pajak. Nah, hakim-hakim ya terkadang di banyak putusan ya menerapkan suatu perjanjian internasional tanpa memandang proses legislasinya gitu ya. Jadi langsung dia mengutip, langsung dia menjadikan ya norma-norma di dalam perjanjian internasional, misalnya tentang free trade ya, norma di dalam rule of origin, norma di dalam operasional certification prosedur tentang penerbitan surat keterangan asal, itu langsung ya, tidak menunggu adanya proses legislasi ya gitu ya. Itulah yang disebut dengan teori transformasi secara soft. Ya, kemudian teori delegasi ya, teori delegasi ini ya memandang bahwa hukum internasional mendelegasikan kepada konstitusi masing-masing negara untuk menentukan kapan dan bagaimana berlakunya. Ini nanti harus dilihat di perjanjian ya. Jadi bagaimana penerapan suatu hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan teori delegasi ya, artinya tergantung dari kesepakatan ya yang tertuang di dalam perjanjian internasional. Kapan dan bagaimananya diatur di dalam perjanjian tersebut. Nah, ini yang teori inkorporasi yang dulu, yang kemarin sering saya sampaikan, tidak lain merupakan jenis pemberlakuan ataupun penerapan hukum internasional yang bersifat pertama saya katakan bersifat non publik ya, non publik artinya bukan di lapangan hukum publik, dia masih di lapangan hukum privat ya, privat international law ya, private international law, seperti yang kemarin saya sampaikan, misalnya produk-produk dari ICC ya, International Chambers of Commerce, seperti misalnya Incoterms ya, US UCPDC ya, dan juga produk-produk yang ada di produk-produk hukum internasional yang berada di lapangan hukum privat ya, misalnya Convention International Sales of Goods ya, termasuk juga konvensi-konvensi tentang pengangkutan ya, konvensi-konvensi tentang kontrak ya, konvensi-konvensi tentang arbitrase ya, itu akan menjadi bersifat ya self
implementing, karena dia otomatis berlaku tanpa diadopsi, tanpa ditransformasi, bahkan tanpa diratifikasi. Seperti Incoterms. Begitu ICC mengeluarkan Incoterms, ya, International Commercial Terminology, setiap 10 tahun, ya. Jadi terakhir di tahun 2020, nanti akan muncul lagi Incoterms di tahun 2030. Dia tidak perlu diratifikasi, tidak perlu ditransformasi oleh negara manapun, dia otomatis self implementing, berlaku untuk semua, untuk semua pihak, ya, yang melakukan perdagangan internasional. Ya, teman-teman, ya, jelas ya. Semoga ini bisa dicatat dan menambah pengetahuan kita semua. Yang sudah tahu tentunya bisa mengulang atau teman-teman bisa memberikan pendapat, gitu ya. Jadi teori inkorporasi ini di sini saya sampaikan berlaku untuk hukum kebiasaan internasional atau hukum internasional yang bersifat universal. Jadi itu ya yang membedakan, baik itu teori inkorporasi, teori delegasi, ya, teori transformasi, termasuk tadi dua teori besar, monisme dan dualisme, tergantung dari apa? Tergantung dari jenis hukum internasionalnya. Karena hukum internasional itu multidimensi, ya, banyak jenisnya. Tadi ya, ada yang bersifat publik, ada yang bersifat privat, ya, ada yang bersifat kebiasaan, ya. Hukum publik juga kalau dia bersifat kebiasaan, dia tidak perlu diratifikasi, dia tidak perlu ditransformasi, ya, maka dia bersifat self implementing, dia bersifat mengikat. Apa tuh hukum-hukum publik yang bersifat kebiasaan, ya, seperti misalnya prinsip-prinsip, ya, non intervention, ya, prinsip-prinsip non 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 discrimination, itu prinsip-prinsip yang bersifat kebiasaan internasional yang juga berdimensi hukum publik, ya, maka dia merupakan prinsip-prinsip sehingga tidak perlu, ya, bukan tidak perlu, ya, tidak tergantung dari ratifikasi ataupun transformasi oleh negara, ya. Tapi kalau ada negara yang meratifikasi kemudian mentransformasikannya ke dalam sistem hukum nasional negara tersebut, maka ya itu tentunya jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik, dan itu menggambarkan negara tersebut adalah negara yang comply, ya, yang patuh dengan hukum internasional, memberikan kesan sebuah komitmen, ya, terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, ya, termasuk di bidang hukum perdagangan internasional. Saya kira itu ya, teman-teman. Berikutnya, nah, ini ada norma-norma di dalam undang-undang perdagangan, undang-undang perjanjian internasional, ya, atau di dalam hukum positif kita, yaitu baik di Undang-Undang Dasar, ya, maupun di Undang-Undang 24 tahun 2000. Kalau tidak salah sudah direvisi, ya, sudah di amandemen, ya, Undang-Undang 2000 ini, saya lupa. Karena ini memang slide lama, ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya buat. Nanti teman-teman koreksi, ya. Jadi intinya apa, teman-teman? Di sini ada satu norma, ya, satu kaidah yang bisa kita catat di dalam undang-undang perjanjian internasional ini, yaitu di pasal 1 huruf B, ya, yang mengatakan bahwa, ya, ratifikasi ini, ya, ratifikasi atau aksesi atau penerimaan itu apa? Itu adalah suatu cara perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang terikat, ya? Apakah kita sebagai warga negara, ya? Apakah Bu Ade, ya, Pak Aril, Pak Kamil, ya, terikat dengan perjanjian internasional ketika perjanjian tersebut diratifikasi? Nah, di sini bisa kita lihat yang mengikatkan diri adalah pemerintah. Berarti yang terikat adalah pemerintah. Karena unsur negara, kalau kita bicara ilmu negara, ya, kebetulan saya semester ini dapat ilmu negara juga, ya, itu ada minimal 3, ya. Di sini ada rakyat, ya, ada wilayah, ada pemerintah, ya. Jadi representasi ataupun pihak yang terikat ketika ada suatu perjanjian yang ditandatangani itu adalah pemerintah, ya. Belum bisa rakyat itu kemudian dibebani tanggung jawab, ya, termasuk juga hukum, ya, tanggung jawab hukum atas suatu perjanjian yang diratifikasi, ya, karena dia hanya mengikat pihak pemerintah.
gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Nah, untuk menjelaskan ini kita bisa lihat di sumber hukum sekunder, yaitu dari buku-buku ya. Misalnya ini bukunya Alina apa sih bacanya? Kazrokowska ya. Mengatakan apa sih ratifikasi. Jadi kalau menurut literatur ya, ratifikasi itu ada dua ya, ratifikasi eksternal dan ratifikasi internal. Tentunya ini eh, suatu apa sih, kajian literatur ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan ratifikasi eksternal itu yaitu prosedur pemberlakuan agar suatu perjanjian berlaku di level internasional ya. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah ratifikasi yang bersifat internal ya, yaitu persetujuan formal dari legislatif ya, dari legislatif. Sorry ya. Jadi saya koreksi. Jadi kalau kita lihat ratifikasi ini kan pemerintah yang mengikatkan diri ya. Tapi kalau melihat dari kalau apa Alina ya apa sebetulnya Kazrowska ini ya, dia mengatakan termasuk juga legislatif ya. Jadi ada dua ya. Memang kalau kita lihat proses ratifikasi di kita kan oleh parlemen ya, dalam hal ini oleh DPR ya, oleh DPR. Maka sebenarnya yang terikat minimal dua ya. Siapa? Pemerintah dan DPR ya, atau parlemen gitu ya. Nah, sekarang analisa ini kita kembangkan dengan melihat satu contoh kasus di tahun 2008 ya, tentang piagam ASEAN ya, piagam ASEAN ya. Bukan piagam Jakarta ya. Kalau piagam Jakarta itu udah di awal-awal kemerdekaan ya, sebelum adanya konstitusi ya. Ini piagam ASEAN. Nah, piagam ASEAN ceritanya dilakukan gugatan ya atas tuduhan melanggar ataupun merugikan kepentingan Indonesia sehingga tidak sesuai dengan konstitusi ya, dilakukan gugatan ataupun permohonan pengujian undang-undang oleh siapa? Oleh masyarakat sipil ya, oleh masyarakat sipil yang terdampak kemana ke Mahkamah Konstitusi. Dan apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Kita langsung saja di sini ternyata hakim-hakim menolak ya, menolak gugatan tersebut dengan berbagai pandangan dari masing-masing hakim. Misalnya ini pandangan dari putusan ya, dari putusan artinya dari kesepakatan semua hakim mengatakan bahwa ASEAN Charter itu tidak berlaku serta-merta dengan diberlakukannya undang-undang ratifikasi gitu ya. Harus ada domestic legislation. Jadi menolaknya itu kenapa? Karena ini bukan objek gugatan undang-undang ratifikasi ini. Nanti yang bisa digugat, yang bisa diuji material di Mahkamah Konstitusi adalah ya domestic legislation-nya. Jadi ratifikasi walaupun namanya undang-undang, dengan undang-undang ratifikasi, dia bukan merupakan ya hukum positif yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi itu ya. Ini bentuk apa namanya jurisprudensi ya, kaidah referensi yang bisa kita catat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ya, nomor berapa? Nomor 9 ya, nomor 9 tahun 2011. Jadi bahkan di sini di dalam putusan MK ini mengkritik ya, mengkritik jenis pilihan hukum, bentuk hukum ratifikasi dengan undang-undang. Ini perlu ditinjau kembali gitu, karena kalau kita lihat di putusan ini ya, para hakimnya menyatakan tidak perlu mungkin dengan undang-undang, hanya untuk meratifikasi saja gitu ya. Nah, di sini ada pendapat Hamdan Zulfa sebagai hakim konstitusi pada tahun itu, yaitu mengatakan bahwa undang-undang ratifikasi hanyalah ya semata-mata bentuk ratifikasi atau adopsi ya, tidak serta-merta berlaku sebagai sebuah undang-undang gitu ya, yang mengikat warga negara. Ini jelas ya teman-teman, makanya kemarin saya sampaikan materi ini sebenarnya dasarnya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dapat disampaikan di sini bahwa hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
walaupun sudah diratifikasi tidak serta-merta berlaku bagi warga negara ya, tapi harus diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang atau kebijakan lainnya yang disebut dengan domestic legislation. Gitu ya. Jelas ya. Begitu juga Ibu Maria Farida sebagai hakim konstitusi juga mengatakan hal yang sama ya. Bahkan di sini dia menggunakan bahasa apa di sini, ratifikasi merupakan lembaga hukum tentang pengesahan gitu ya, di sini di paragraf kedua di sini ya. Jadi undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional ya atau ratifikasi bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif. Jadi bukan ya undang-undang yang bersifat normatif gitu ya. Dia hanya ada bajunya saja di sini ya kata-katanya. Dia hanyalah ya diberi baju dengan undang-undang. Jadi namanya saja undang-undang, tapi pada hakikatnya dia bukan undang-undang yang memiliki sifat normatif mengikat. Itu ya teman-teman, jelas ya. Jadi ini jelas, ini saya persingkat aja karena ini di luar dari materi, tapi saya ingin teman-teman memahami ini dan ini berkembang terus gitu ya, karena ini berdasarkan posisi Mahkamah Konstitusi di tahun 2011. Kita tahu bahwa dinamika hukum konstitusi kita senantiasa berputar gitu ya. Kadang-kadang Mahkamah di tahun 2011 mengatakan A, nanti bisa jadi di tahun ya 5 atau beberapa tahun kemudian Mahkamah juga memberikan putusan yang sebaliknya. Itulah potret hukum kita, jangan bingung ya. Mungkin yang baru bergabung di Fakultas Hukum, ya, kok hukum mumet banget sih Pak, nggak ada selesai-selesainya ya. Kalau gampang ya nggak ada magister ilmu hukum ya, cukup dipelajari di SMA saja ya Pak Aril ya. Makanya dipelajari sampai magister, dipelajari nanti sampai ke doktoral ya, karena memang itulah kerumitan ya, seni ya dari kita mempelajari hukum. Saya kira itu untuk ini silakan nanti dibaca aja ya. Ini banyak slide-slide-nya. Ini dulu saya ceritanya kenapa bikin kajian ini ya, karena untuk saya bikin tesis ya, saya harus menjelaskan dulu kedudukan perjanjian internasional. Saya takutnya nanti di-challenge oleh dosen penguji gitu ya. Jadi memang gitu ya, kalau bisa kita itu mempersiapkan ya tulisan kita sebaik mungkin, minimal ya untuk keperluan kita sendiri kita memiliki sebuah jawaban gitu ya atas nanti kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji. Saya kira itu. Nah, saya kembali ke materi yang sebenarnya. Ini nanti saya akan cepat aja teman-teman, karena cukup banyak materinya dan sebagian saya kira mengulang gitu ya. Tentang apa? Tentang GATT gitu ya. Tentang GATT. Ini kita akan fokus di GATT untuk pertemuan ini ya. Jadi sebelum kita ke GATT, kita bisa baca tujuan hukum perdagangan internasional ya. Ada berbagai macam tujuan-tujuan mulia di sini. Tapi nanti ya di bab ke-7 ya atau di bab sebelum UTS, kita tidak hanya berbicara tentang segi teorinya, segi normatifnya, kita juga akan lihat dari segi data statistiknya atau dari segi realitasnya. Apakah benar perdagangan internasional ini telah memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari ya yang tujuan-tujuan yang ada di dalam teks-teks perjanjian perdagangan internasional. Seperti di sini dikatakan tujuan dari perdagangan internasional secara teori dia ditujukan untuk apa? Untuk mencapai perdagangan yang stabil, menghindari praktek-praktek yang merugikan negara lain ya. Atau lazim disebut sebagai proteksionisme ya, proteksionisme dan unfair trade. Nanti diharapkan meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan volume perdagangan dunia, meningkatkan lapangan kerja, ya, mengembangkan perdagangan multilateral dan juga meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan pada puncaknya meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Nah, sejarahnya bagaimana teman-teman? Nanti saya kasih modulnya dalam bentuk PPT ataupun Word ya. Jadi teman-teman enak bisa baca di situ. Tapi nanti di akhir kuliah saya akan bikin modul itu menjadi buku ya. Ini sudah jadi teman-teman.
alhamdulillah nanti saya akan ISBN-kan sehingga saya mendapatkan pertama mendapatkan angka kredit dosen, yang kedua ya mudah-mudahan ya ada yang beli bukunya gitu ya, minimal mahasiswa lah. Jadi sejarahnya ini teman-teman bisa baca ya, dimulai lama sekali dari sejak tahun ya, sejak abad ke tahun 1000 ya, tahun 1000 ini zaman kerajaan kalau di kita ya, masih zaman apa, animisme dinamisme mungkin ya, belum masuk agama-agama ya. Tahun 1000 itu mungkin apa zamannya kalau di kita ya, sudah kerajaan-kerajaan ya, sudah kerajaan-kerajaan di Eropa juga sudah berkembang ya, eh, apa, perdagangan ya, perdagangan di kawasan Eropa Barat, di kota-kota yang terkenal pada saat itu, Genoa, Florence ya, Marseille, kemudian juga di masa hukum Romawi gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca. Bagaimana dengan di Indonesia juga adanya pergeseran dalam kegiatan ekonomi, peningkatan peranan pada para pedagang ya, sehingga menempati kelas sosial yang penting ya. Kemudian perkembangan negara kebangsaan, artinya sudah berkembang Indonesia itu menjadi sebuah negara kebangsaan dengan adanya perdagangan yang lebih berkembang gitu ya. Kemudian mencapai era keemasannya, perdagangan bebas ini justru kita lihat ya, dalam perspektif sejarah ekonomi, periode liberalisasi dalam perdagangan pernah mengalami masa keemasan kapan? Ya, di Eropa di masa lahirnya Perang Napoleon tahun 1815. Ya. Kemudian meletus hingga meletus Perang Dunia I. Pada saat itu ada zaman keemasan perdagangan bebas. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali ya, dan kita bisa belajar dari sejarah itu ya. Periode tersebut merupakan satu abad yang sangat gemilang dalam perdagangan internasional karena perdagangan dunia berjalan bebas tanpa adanya hambatan ya, sehingga setiap negara di Eropa dapat melakukan kegiatan perdagangannya berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Ya, masih di era keemasan ya, terjadinya liberalisasi perdagangan internasional, perdagangan bebas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di abad ke-19 ya, sehingga memberikan keuntungan di bidang ekonomi di Eropa ya. Namun, nah ini ya, kebebasan perdagangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa lain di luar Eropa, terutama di Asia dan Afrika, disebabkan karena Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial. Jadi berbicara tentang zaman keemasan perdagangan bebas di abad 19 tidak bisa lepas dari adanya ya kolonialisme yang sebenarnya juga terdorong, kolonialisme ini terpacu ya, apa namanya, eh, 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 tercetus ya dari ide-ide perdagangan ya, dari ide-ide perdagangan ya yang kita kenal dengan istilah apa, gold, glory, apa ya, and gospel ya. Jadi ada tujuan dari teori, terutama kalau teman-teman belajar ekonomi, ini ada yang banyak dari ekonomi ya, yang di fase-fase ini berkembang teori merkantilisme ya. Teori merkantilisme itu kan mengatakan bahwa keunggulan ataupun suatu negara akan kuat ya, akan besar ya, akan menjadi pemenang ketika menguasai emas ya, ataupun menguasai sumber-sumber daya ekonomi, dan juga bisa menciptakan ekspor sebanyak-banyaknya, sehingga itulah yang mencetus akhirnya penguasaan sumber-sumber daya alam di negara-negara Afrika dan Asia oleh negara-negara Eropa ya, yang berimbas kepada ya kolonialisme, termasuk yang dirasakan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, di era zaman keemasan perdagangan bebas di abad 19 ya, selain adanya kekuatan filsafat liberalisme ya, perdagangan bebas, misalnya teori keunggulan komparatif ya, teori keunggulan advantage ya, dan macam-macam. Di sini ada suatu keinginan ya, obsesi yang berlebihan dari masing-masing negara untuk mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor ya. Sebab negara tersebut mempunyai biaya yang rendah daripada negara mitra. Akibatnya tadi ya, mencetus adanya kolonialisme ya. Jadi sistem liberalisme ini ya mengalami fragmentasi selama satu abad
di abad ke-19 ya, pasar bebas, perdagangan bebas ya, menimbulkan distorsi yang penyimpangan-penyimpangan ya, yang juga akhirnya justru pada puncaknya menimbulkan perang ya, menimbulkan resesi ya, tidak hanya perang dagang sampai kepada perang fisik yang menjadi pencetus perang dunia ya, dunia 1, dunia 2. Selain tentunya juga ada masalah politik ya, masalah apa tadi tidak hanya masalah gold ya, ada juga masalah politik ya, glory itu kan politik ya, atau masalah gospel itu artinya memang ada juga unsur teologis ya, kepercayaan ya, apa sifat yang bersifat pemikiran-pemikiran teologis ya, yang mendorong adanya kolonialisme ya, biasanya itu bersifat fasil ya, ada negara yang merasa super power, ada negara yang merasa mampu yang memerintah negara lain ya, itu bersumber ya dari pandangan-pandangan yang bersifat fasisme. Dan kita juga menangkap jejak sejarah itu di masa-masa terjadinya perang ya, baik itu perang dunia 1 ya maupun perang dunia kedua ya. Itu ya teman-teman, terjadi fragmentasi, desintegrasi di Eropa ya, dengan multidimensi penyebabnya. Tentunya tidak hanya karena masalah apa tadi perdagangan bebas, termasuk juga tadi masalah yang saya sampaikan politik ya, tentunya ya politik, dan juga ada unsur tadi ya, unsur keyakinan-keyakinan ya dari suatu bangsa yang terkadang memang itu ya bersifat diskriminatif ya, proteksionis ya, sehingga memicu adanya disintegrasi di Eropa, berlanjut terus sampai penguasaan penjajahan di negara-negara ketiga, negara-negara dunia ketiga. Nah, kemudian pasca Perang Dunia, maka dikembalikanlah kesadaran untuk menegakkan prinsip-prinsip perdagangan internasional dalam bentuk GATT, ya, yang tadi tujuan-tujuannya sudah saya sampaikan di depan. Itulah sebenarnya tujuan dari GATT ini. Gitu ya. Prinsip-prinsipnya apa? Prinsipnya dikembalikan bahwa perdagangan itu harus adil, ya, terbuka dan bermanfaat bagi semua negara. Jadi prinsipnya kesetaraan, ya, tidak ada lagi prinsip-prinsip tadi ya, untuk mencapai gospel ataupun glory tadi ya, itu dihilangkan, dan kesadaran untuk menciptakan suatu sistem perdagangan yang terbuka dan adil, bermanfaat bagi semua negara, sehingga dapat meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ini perjalanan panjang dari GATT ya, dimulai dari tadi semasa pasca perang ya, perang dunia, sampai ya, puluhan tahun kemudian dalam bentuk perundingan antar negara ya, yang disebut dengan putaran, disebut sebagai putaran perundingan, yang diakhiri dengan putaran perundingan Uruguay ya, atau perundingan Uruguay Round di tahun 1994. Itu ya teman-teman ya, ini dibaca aja. Peranannya apa tadi? Dia ternyata berkembang, GATT ini yang tadinya hanya sebuah kesepakatan, berkembang sebagai organisasi internasional yang kemudian menjadi cikal bakal dari World Trade Organization ya, WTO ya. Ya teman-teman ya. Jadi keanggotaannya bagaimana? Keanggotaannya ada yang bersifat original member, ada yang masuk sebagai jalur aksesi ya, jalur aksesi ini ya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam GATT, dan juga melalui jalur sponsorship gitu ya, dari dalam hal suatu wilayah kolonial dari suatu negara original member kemudian memperoleh kemerdekaannya, maka dia mendapatkan sponsorship dari negara apa penjajah, ex penjajahnya, ex kolonialnya ya. Tadi sejarahnya ya, dimulai apa adanya yang disebut dengan Bretton Woods. Bretton Woods ini apa, suatu sistem ya yang dimotori oleh IMF dan Bank Dunia ya. Di awal pembentukan GATT ini sebenarnya ditujukan untuk membentuk International Trade Organization, tapi kemudian di tahun tersebut belum bisa terrealisasi ya. Kebutuhan akan lembaga multilateral ya pada waktu itu sangat dirasakan ya, karena di tahun-tahun tersebut ya adanya proteksionisme ya, yang termasuk pencetus dari perang ya, perang dunia 1 ya, proteksionisme yang memukul perekonomian dunia ya. Jadi
ITO tersebut ya disetujui oleh United Nations atau PBB ya di dalam UN Conference on Trade and Employment di Havana tahun 1948. Nah, tapi tidak diratifikasi oleh negara-negara. Proses ratifikasinya melalui lembaga-lembaga legislatif di negara-negara anggota tidak berjalan lancar karena masih ada perbedaan kepentingan ya, perbedaan kepentingan. Pada saat itu memang ya nuansa perang ya, nuansa saling bermusuhan itu masih, walaupun perang sudah selesai ya, perang dunia 2, tapi kan baru saja selesai ya. Tentunya tidak semudah itu gitu kan untuk tiba-tiba ya mengharmonisasi ya, meunifikasi persamaan kepentingan ini ya, sehingga memang dapat kita pahami. Barulah kira-kira 50 tahun kemudian ya barulah cikal bakal WTO ini secara resmi berdiri di tahun 1995 gitu ya. Walaupun WTO resmi berdiri, GATT ya tetap eksis sebagai salah satu bagian dari WTO sejajar dengan GATS. Jadi ada dua jenis perjanjian di dalam WTO yang sangat dominan, yaitu GATT ya, GATT tentang trade and tarif, dan juga ada yang terkait dengan service atau jasa yang disebut dengan GATS ya, GATS ya, GATS ya. Dan juga ada yang satu tentang perdagangan haki ya, nanti akan dibahas oleh Pak Abu Nawas ya, sesudah saya, yang disebut dengan TRIPS Agreement, Trade Related Intellectual Property. Tujuan GATT tadi sudah ya, diulang-ulang lagi nih. Oke, fungsi GATT ya tadi sudah juga ya, intinya apa? Mengupayakan perdagangan yang adil intinya ya. Fair trade ya, adil. Nanti kita lihat teori-teori keadilan, ini penting sekali kalau mau membuat tulisan tentang perdagangan internasional. Lalu berangkat dari theory of justice, biasanya yang digunakan teorinya John Rawls ya, saya pakai itu di tesis saya, bahkan sejak skripsi ya. Sejak skripsi saya sudah pakai teori, padahal tidak perlu ya. Karena saya memang mengambil dari tesis itu saya bikin skripsi ya, sampai pengujinya bingung-bingung, wah ini harusnya jadi tesis di skripsinya ya, karena kan skripsi biasanya hanya bersifat studi kasus ya. Kalau skripsi tidak perlu sampai menggunakan basis pendekatan teori ya, teori, karena dia lebih kepada membandingkan antara praktek dengan norma saja ya. Kalau skripsi, kalau tesis nanti baru kita masuk ke lapisan diskusi teoritis ya, ataupun disertasi terutama yang harus lebih banyak lagi mengangkat aspek teori, bahkan diharapkan novelty-nya membentuk sebuah teori baru gitu ya, teori baru. Nah, ini putaran perundingan GATT lama sekali dari tahun 1947, baru tadi kita ketahui ya, menjadi badan resmi di tahun 1995, dan yaitu pembentukan WTO ya. Jadi selama kurun waktu 50 tahun itu ya, berbagai perundingan, terutama agenda yang dibahas tidak lain adalah liberalisasi perdagangan dalam bentuk penurunan tarif ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan ya untuk mencegah perdagangan tidak adil, unfair trade, yaitu dengan kebijakan anti dumping terutama ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini hasil dari perjanjian GATT ya, yang difinalisasi di Marrakesh Agreement ya. Marrakesh ini di mana sih? Di Maroko ya, di Maroko. Tahun berapa nih? 1994 ya. Inilah yang menjadi cikal bakal dari WTO Agreement ya, yaitu Marrakesh Agreement. Apa saja isinya? Yang pertama adalah trade in goods ya. Trade in goods ini terdiri dari pembukaan ya, General Interpretive Note, kemudian GATT ya, kemudian pemahamannya tentang GATT ya, juga di sini ada tentang GATS ya, Agreement Trade and Service, juga tentang TRIPS ya. Jadi ini jelas merupakan 3 ya kesepakatan besar di dalam WTO, yaitu GATT, GATT ya, GATS, dan TRIPS ya, yang nanti dia menjadi piagam pembentukan WTO.
dimasukkan ke dalam piagam pembentukan WTO. Kemudian selain tiga bidang tadi ya, yaitu GATT, GATS dan TRIPS juga ya di sini diatur aspek hukum acara ya, hukum acara dari penegakan hukum perdagangan internasional. Misalnya tentang penyelesaian sengketa, tentang trade policy review mechanism, tentang plurilateral trade agreements ya. Kemudian juga decision ya. Jadi ada yang bersifat agreement, ada yang bersifat decision. Bedanya apa? Decision ini lebih spesifik ya, lebih spesifik, lebih bersifat teknis dan disepakati oleh para menteri juga ya. Disepakati oleh para menteri, artinya kalau kita lihat kemarin struktur WTO ya, forum para menteri ini ya atau ministerial decision ini merupakan forum tertinggi sebenarnya. Jadi kedudukan dari decision dan declaration ya juga sebenarnya setara ya dengan kedudukan dari agreement itu sendiri. Lihat teman-teman ya. Sistem organisasinya ini kita bisa lihat ya, ada yang namanya kemarin sudah kita bahas ya tentang WTO. Ya. Saya kira ini kita bisa baca ya teman-teman. Nah, kemudian keanggotaannya sudah ada 149 anggota. Jadi hampir semua negara-negara di dunia ya masuk ke dalam keanggotaan WTO. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, Ministerial Conference sebagai konferensi tertinggi ya, forum pengambil keputusan tertinggi. Kemudian di bawahnya ada Dewan Umum, General Council sebagai pelaksana harian, kemudian dibagi lagi menjadi konsil untuk perdagangan barang, konsil untuk perdagangan jasa, dan konsil untuk perdagangan haki ya. HKI sekarang namanya, bukan haki ya. Kemudian ada Badan Penyelesaian Sengketa. Ini strukturnya, Ministerial Conference yang paling tinggi, kemudian tadi ya General Council yang membawahi ya konsil-konsil dengan bidang yang lebih spesifik. Gitu ya teman-teman. Ini strukturnya, bagaimana WTO bekerja, ini struktur yang tadi kita lihat ya. Nah sekarang terakhir ya, sebelum kita akhiri, mohon maaf agak cepat teman-teman, nanti bisa ditonton lagi di YouTube ya. Teman-teman juga bisa komen yang kurang jelas atau mau mendiskusikan biar kita bisa terus berjalan pembelajarannya tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Ini terakhir, apa sih isi ketentuan GATT? Intinya adalah ada 3 bagian ya. Jadi ketentuan perdagangan GATT ya, perdagangan multilateral yang terkandung di dalam GATT ada 3 ketentuan utama. Yang pertama ya, yang pertama apa? Yang pertama dan yang paling penting adalah ya adanya 38 pasal atau artikel ya. Kalau kita bicara GATT biasakan pakai artikel ya, karena kalau pasal kan biasanya undang-undang ya. Undang-undang kepabeanan, undang-undang apa namanya pidana ya, kita biasa pasal. Tapi kalau GATT karena dia merupakan instrumen perdagangan, instrumen perjanjian internasional, lebih baik pakai artikel karena nanti biar tidak rancu dengan hukum positif. Artikel ya, ada 38 artikel. Walaupun di slide ini pakai pasal ini ya. Tapi kalau saya lebih senang pakai artikel saja ya. Biar kita terbiasa juga dengan teks aslinya. Ya. Yang kedua, di dalam GATT ini ya dihasilkan pada putaran Tokyo Round ya tentang anti dumping. Jadi selain 32 pasal tadi ya ada ketentuan anti dumping ya, subsidi, ketentuan non tarif measure dan masalah-masalah sektoral, meskipun keanggotaannya pada ketentuan kedua ini terbatas sifatnya, yaitu 30 negara, namun negara-negara ini menguasai sebagian besar perdagangan dunia. Jadi di Tokyo Round teman-teman, di putaran perundingan Tokyo ada ketentuan-ketentuan khusus ya, ada ketentuan-ketentuan khusus yang bersifat spesial. Spesial kepada siapa? Kepada negara-negara anggota yang terbatas. Yaitu ada 30 negara dunia yang mereka merupakan pelaku besar perdagangan dunia ya. Nanti kita akan lihat ya apa saja hasil-hasil dari Tokyo Round ini sehingga dia merupakan salah satu hal yang penting di dalam GATT ya. Nah, yang ketiga, ketentuan tentang multi fiber agreement ya. Apa ini? Tidak lain adalah ya
perlindungan ya masih diberlakukannya proteksionisme ataupun perlindungan ya kepada produk-produk tekstil dan pakaian ya di dalam GATT. Yang pertama prinsip-prinsip GATT ya, ini kemarin sudah kita bahas sama dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional, tapi ini sudah lebih konkret karena dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu prinsip non-diskriminasi atau most favored nation, prinsip national treatment, kemarin sudah kita bahas ya, prinsip larangan restriksi, yaitu kalau melakukan proteksionisme diharapkan menggunakan menggunakan mekanisme tarif ya, bukan menggunakan mekanisme kuantitatif atau kuota ya, tapi pada kenyataannya kuota ini masih ada, tapi tadi terbatas ya kepada bidang-bidang yang memang spesial, yaitu tadi ya di bidang pertanian dan juga di bidang pakaian ya, di bidang tekstil dan di bidang perlindungan industri ya. Kemudian prinsip reciprositas dan perlakuan khusus bagi negara berkembang ya, special treatment, special differential treatment. MFN ini kemarin sudah kita bahas, ini ngulang lagi aja ya. Ini silakan teman-teman lihat intinya apa, non discrimination. Saya akan cepat ya teman-teman, mohon maaf ini ada perluan. Kemudian national treatment kemarin juga sudah kita bahas, intinya apa? Intinya perlakuannya harus sama satu negara dengan perlakuan terhadap negara asing ataupun barang-barang dari negara asing ya, termasuk manusianya, individunya harus sama dengan yang diberlakukan di dalam negeri terhadap produk-produk domestik gitu ya teman-teman ya. Ini prinsipnya national treatment ya, jadi memberikan perlindungan terhadap proteksionisme, intinya itu ya, karena proteksionisme ini hal yang dilarang ya di dalam hukum GATT karena dianggap sebagai unfair trade, perdagangan yang tidak adil ya, memberikan ketidakadilan ya, artinya diskriminasi kepada barang-barang asing ya, walaupun nanti banyak pengecualiannya, terutama tadi ya ketika tujuannya dalam rangka menghindari kerugian ya, maka itu dibolehkan menerapkan ya istilahnya dengan safeguard ya, safeguard measure dalam bentuk bea masuk. Bea masuk apa? Bea masuk tindakan pengamanan ya, safeguard. Ya, ini sebagai prinsip pengecualian dari national treatment dan most favored nation. Kemudian larangan pembatasan secara kuantitatif atau kuota ini ya. Jadi ini sebuah prinsip umum, namun demikian tadi saya katakan tadi ya, dalam ketentuan GATT juga dimungkinkan adanya pengecualian, yaitu untuk jenis-jenis produk tekstil, logam dan produk-produk tertentu yang berasal dari negara-negara berkembang ya, tetap dapat dilakukan juga pembatasan dengan menggunakan restriksi dengan menggunakan kuantitatif ini. Makanya masih sebenarnya di Indonesia juga ya kuota. Tapi yang paling direkomendasikan adalah menggunakan mekanisme tarif ya, tarif bea masuk, karena ini lebih bersifat general, umum dan terukur ya, kemudian juga menghindari adanya diskriminasi ya. Dan kompetisi yang sehat tentunya. Reciprositas kemarin sudah saya sampaikan, intinya ya, prinsip inilah yang paling tinggi karena di dalam kehidupan tidak hanya kehidupan bernegara ya, kehidupan manusia pada umumnya orang akan ingin diperlakukan sama gitu ya. Ketika orang berbuat baik, maka kita juga akan berbuat baik. Ketika orang berbuat jahat, kita akan berbuat jahat. Itu sama dianut juga di dalam hukum perdagangan internasional antar negara. Perlakuan khusus dalam negara berkembang ini juga teman-teman kemarin sudah saya bahas. Intinya memang ya salah satu hal yang patut kita apresiasi di dalam hukum perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh GATT termasuk juga WTO, adanya apa? Adanya akomodasi ya, perlindungan ya, keistimewaan kepada negara-negara berkembang. Karena prinsip keadilan itu bukan berarti disamakan ya. Ini menganut asas keadilan ataupun teori keadilan yang bersifat keadilan yang bersifat distributif ya. Distributif. Artinya keadilannya di sini sama, tapi untuk pelaku
pihak-pihak yang lemah dia harus disamakan dulu gitu ya, disamakan dulu baru dia boleh bertanding di perdagangan bebas. Tidak boleh ya Mike Tyson ya dihadapkan dengan Elias Pikal gitu ya. Pasti KO ya, Elias Pikal ya. Masih ada yang kenal Elias Pikal nggak? Zaman saya itu petinju legendaris ya. Atau kalau bola ya Persib mau ditanding lawan Juventus nggak bisa ya. Ini Juventus lawannya ya AS Roma ya, lawannya Real Madrid ya. Kalau Persib ya lawannya Persija gitu ya. Kalau dia mau diajak bertanding ya harus disamakan dulu level kompetisinya. Itu juga harus dianut. Jadi adil bukan berarti harus sama. Adil bukan berarti harus bebas ya. Adil itu ya kalau menurut John Rawls adalah fairness, itu kata-kata yang lebih tepat. Fair ya, fair. Apa kalau di dalam padanan bahasa Indonesianya apa? Fair itu. Adil ya, adil, tapi adil dengan konotasi seimbang gitu ya, seimbang ya, seimbang, jujur ya, jujur, seimbang ya. Eh, apa tadi? Sama tapi bukan berarti sama artinya selevel gitu ya. Sama tapi selevel. Jadi tadi ya, negara-negara berkembang yang masih harus diproteksi ya para pebisnisnya ya, para petaninya ya, para sektor industrinya, terutama industri-industri yang baru, yang startup, yang infant industri itu harus diproteksi dulu ya sampai dia cukup kuat untuk bersaing di perdagangan internasional. Itu sebuah teori yang sangat kita apresiasi dalam GATT termasuk WTO. Tinggal nanti bagaimana implementasinya. Memang kadang-kadang implementasinya ya tidak sesuai juga ya, namanya hukum tergantung dari para pelakunya ya, teman-teman ya. Ini 38 pasal di GATT ya, kita akan singkat saja, ini saya akan segera akhiri. Yang pertama tentang apa? Pasal 1 artikel ya, lagi-lagi saya lebih senang pakai artikel daripada kata-kata pasal. Ya, artikel 1 ya, artikel 1 tentang MFN ya, berbicara tentang prinsip utama GATT yaitu MFN. Pasal 2 tentang penurunan tarif. Di pasal bagian kedua ya ada 30 pasal, ya bagian ketiga ada 11 pasal ya. Bagian keempat terdiri dari 4 pasal ya yang baru ditambahkan di tahun 1965 ya untuk mengakomodasi negara-negara berkembang ya. Ini yang disebut dengan special differential treatment. Kita masuk ke bagian pertama, tadi terdiri dari 2 pasal, yaitu prinsip MFN dan penurunan tarif. Bagian kedua ada 30 pasal, kita akan bahas satu-satu. Ya. Pasal 3 sampai dengan pasal 22. Ya, tadi ada berapa? 30 ya, ada 30 pasal ya. 30 pasal. Pasal 3 tentang larangan ya pengenaan pajak dan diskriminasi terhadap barang impor. Ya, maksudnya tidak boleh, bukan tidak boleh dikenakan pajak, boleh dikenakan pajak tapi tidak boleh diskriminasi. Artinya diskriminasi itu ya negara A dikenakan tarif tinggi, negara B dikenakan tarif yang rendah gitu ya. Boleh nanti kalau boleh disimpangi, tapi nanti dengan yang namanya perjanjian preferensial tarif atau FTA, dan itu harus dipublikasikan ya dalam bentuk agreement ya, dalam bentuk dalam bentuk legal text ya, dalam bentuk produk-produk hukum. Pasal 4 tentang barang-barang film dan sinematografi. Pasal 5 tentang kebebasan transit ya, freedom of transit ya, freedom of transit. Pasal 6 tentang pasal 7 sorry ya, pasal 7 tentang custom valuation. Nanti custom valuation karena ini bidang saya di kepabeanan, saya buatkan satu bab khusus agar teman-teman mengerti tentang custom valuation, yaitu tentang harga barang impor. Ini penting ya, karena ini dispute yang sangat banyak terjadi di pengadilan pajak ya, 1 tahun bisa sampai 2.000-3.000 kasus. Nanti teman-teman juga bisa ya menjadikan ini sebuah kesempatan ya beracara di pengadilan pajak. Nanti dari IBLAM juga mungkin teman-teman sudah tahu, saya membuat pelatihan khusus untuk beracara di pengadilan pajak. Nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk mengapply izin kuasa hukum di pengadilan pajak bidang kepabeanan dan cukai. Ya, saya kira sudah dapat infonya ya. Itu Pak Ariel ataupun teman-teman lawyer silakan bisa ya memperluas bidang spesialisasinya juga di bidang kepabeanan ya. Nanti di akhir bulan pelatihannya 3 hari saja, 2 hari materi dan hari yang terakhir ujian. Ujiannya pun nanti wawancara ya, wawancara saja. Jadi
Yang penting segera dapat digunakan untuk praktek ya, karena memang ilmu hukum kan ya sebenarnya ilmu praktek ya. Kita belajar sampai bertahun-tahun pun kalau kita tidak pernah beracara, yang menguap aja itu ilmu hukum ya kan Pak Aril ya. Jadi kayak Pak Aril ini sudah eh, pengacara juga sudah Pak Aril kurator ya. Saya kira jam terbangnya sudah sangat tinggi ya. Jadi saya juga harus banyak belajar. Berikutnya pasal berapa lagi? Pasal 8 tentang fees and formalities. Pasal 9 tentang market of origin. Ini nanti teman-teman bisa baca lah di guide-nya langsung ya. Dan pasal 11 tentang publikasi dan pengaturan perdagangan ya, dan seterusnya ya. Intinya apa? Mengatur tentang berbagai instrumen dalam rangka tadi ya mencapai tujuan-tujuan GATT, yaitu apa? Menciptakan perdagangan yang adil ya, perdagangan yang adil. Dan yang terakhir di bagian ketiga yaitu tentang tentang pengecualian-pengecualian tadi ya. Misalnya untuk melindungi kesehatan masyarakat, untuk melindungi termasuk juga hukum acara di sini ya, mengatur tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa. Saya kira itu ya. Bab ketiga tadi ya, sorry ya, pengecualian-pengecualian ada di bab ketiga ya. Bab ketiga juga mengatur tentang ketentuan custom union dan free trade. Nah ini nanti akan saya bahas khusus di pelajaran-pelajaran pasca UTS ya. Saya akan fokus ke kepabeanan khususnya tentang free trade dan tentang nilai pabean, termasuk juga materi-materi yang bersifat hukum privat, hukum perdata internasional dalam hukum perdagangan internasional, yaitu tentang Incoterms yang dikeluarkan oleh ICC, kemudian LC, dan juga masalah perdagangan bebas ya, FTA. Ya teman-teman ya. Saya kira itu. Yang terakhir bagian ini tadi apa tadi, masalah custom union. Apa sih custom union? Jadi suatu bentuk kesepakatan negara-negara dalam suatu area tertentu untuk memberlakukan ya kerjasama yang bersifat liberalisasi perdagangan ya. Nah nanti bertingkat ya, mulai dari free trade ya, custom union ya, sampai nanti akhirnya membentuk suatu uni ya, membentuk suatu kawasan yang disebut dengan Uni Eropa gitu ya, seperti Uni Eropa. Uni Eropa itu seperti ya, kalau kita katakan ya sudah mirip seperti sebuah negara juga ya, karena dia punya parlemen sendiri ya, punya undang-undang sendiri gitu ya, punya bahkan punya pengadilan sendiri juga ya, pengadilan-pengadilan yang langsung di bawah Uni Eropa yang memiliki yurisdiksi ya, jadi sudah seperti negara gitu ya, kalau kita lihat ya, negara di atas negara. Itulah nanti perkembangan dari free trade ya, kemudian melangkah kepada custom union, sampai nanti akhirnya sampai kepada integrasi ya, integrasi ekonomi suatu negara. Nah, itu ada nanti di modul, sudah saya siapkan teman-teman, jangan khawatir. Kemudian terakhir tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota ya, oleh anggota para pemerintah, kemudian pengecualian-pengecualian ya, kemudian hukum acaranya, bagaimana melakukan eksekusi ya, operasional dari GATT tersebut ya. Bagian keempat tadi ya, pasal-pasal yang terakhir, pasal 37 dan 38 ya. Yang paling penting ini ya, tentang perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang yang nanti disebut dengan reservasi ya. Reservasi kepada negara-negara berkembang. Nah, cukup ini teman-teman, kalau mau baca buku lama ya dari Profesor Wala Adolf dari Unpad ya, tapi teman-teman tadi bisa baca juga dari buku-buku terbaru ya tentang hukum dagang internasional, termasuk buku saya ya. Ini saya belum sempat bawa karena belum sempat ke kantor ke kampus. Mungkin minggu depan insya Allah saya bawa buku saya ya, tentang hukum transaksi bisnis internasional. Baik, terima kasih teman-teman. Mau ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kita bisa lanjut di YouTube ya. Mungkin kita ini dulu ya. Perlu foto-foto nggak nih? Apalah. Yang bisa aja. Yang masih rebahan. Saya aja baru bangun ini. Oke, saya print screen dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf kalau ini ada berdua nih Pak Aril.
Dengan Pak siapa nih? Nggak masuk suaranya. Nggak apa-apa. Pak ini ya, siapa ya? Siapa? Kamil, Pak. Oh, Pak Kamil. Rafan Kamil. Mas Ya. Kamil ya. Ridwan Kamil. Iya, Pak. Masih saudaraan. Oh, mirip juga mirip. Oke, lanjut dengan kuliah berikutnya Pak Abu Nawas ya. Oke, salam buat Pak Abu Nawas. Senior gitu ya. Dulu mantan Kaprodi juga, Kaprodi S2 ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, sehat selalu. Insya Allah minggu depan mau online, mau offline juga. Saya izin keluar duluan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ke N ya. Kelasnya tetap di sini, Mbak, atau geser? Di sini aja.